Welcome to our channel. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Riak Sabda, kita berjumpa lagi di Renungan Harian Riak Sabda edisi Sabtu 14 Mei 2022. Pada hari ini kita merayakan pesta Santo Matias Rasul. Matias adalah seorang rasul yang dipilih setelah peristiwa kenaikan Yesus. Matias dalam Kisah Para Rasul dipilih dengan cara dicabut undi. Ada dua pilihan, Matias dan Yusuf waktu itu yang dipilih, tetapi yang terpilih adalah Matias. Kegigihan Matias dalam mewartakan Injil bisa kita lihat dalam situs-situs Katolik yang menceritakan tentang riwayat hidup Santo Santa. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dalam pesta Matias Rasul pada pagi hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dua kali Yesus menegaskan kepada kita supaya kita saling mengasihi satu sama lain. Inilah perintah yang diberikan oleh Yesus sebelum Ia menderita sengsara dan kemudian wafat di atas kayu salib. Yesus memberitahukan kepada para murid apa yang harus mereka lakukan sebagai murid-murid Yesus. Yesus mengatakan bahwa sebagaimana Bapa mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Tinggal di dalam kasih, supaya sukacita menjadi penuh. Memberikan nyawa bagi sahabat-sahabat. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu menuruti apa yang Kuperintahkan kepadamu. Nasihat-nasihat ini bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan dalam hidup kita di zaman ini. Kita melihat bahwa kasih mendapat tantangan ketika keegoisan diri kita itu lebih diutamakan. Kasih terhadap satu sama lain itu menjadi tergusur bila kita mementingkan diri kita sendiri, mementingkan keselamatan kita sendiri, mementingkan keperluan pribadi kita sendiri tanpa melihat keperluan orang lain. Yesus tidak melarang kita untuk mengurus urusan pribadi kita, tetapi jangan sampai karena urusan pribadi kita itu kita abai terhadap orang lain. Kita tidak mengasihi orang lain dengan sepenuh diri kita. Dalam Injil Matius
kisah yang lain Yesus mengatakan bahwa kasih yang terbesar adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Hal yang sama ditegaskan Yesus dalam bacaan Injil hari ini, bahwa penting bagi kita sebagai murid-murid Yesus untuk mengasihi. Sebagaimana Yesus telah mengasihi kita, demikian juga kita harus saling mengasihi satu sama lain. Karena itulah syarat kalau kita ingin menjadi sahabat Yesus, sahabat Tuhan. Yesus mengatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu melaksanakan apa yang kuperintahkan. Perintah Yesus jelas adalah kita mengasihi satu terhadap yang lain. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Selain Yesus yang mengasihi kita, yang mengajarkan kita untuk berbagi kasih. Karena dengan mengasihi, Yesus mengatakan ada sukacita yang penuh, ada kegembiraan yang penuh di dalam Tuhan kalau kita mau saling mengasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di tengah situasi hidup kita yang serba susah sekarang ini, masih adakah kasih itu di antara kita? Masih adakah kasih itu tinggal di dalam diri kita? Masih adakah kasih itu kita bagikan kepada orang di kanan kiri kita? Apakah kita masih ingat dengan orang di kanan kiri kita di tengah kesibukan diri kita? Ini tantangan bagi kita, bagi umat di zaman ini. Tidak gampang untuk mewujudkan hal itu. Kita memang perlu terus-menerus memohon kepada Tuhan agar kasih-Nya diturunkan bagi kita, agar kasih-Nya diberikan kepada kita. Karena kelemahan manusiawi kita terkadang membuat kita lupa akan perintah ini. Padahal inilah panggilan kita sebagai orang-orang Katolik, sebagai pengikut-pengikut Yesus, sebagai murid-murid Yesus. Kita dipanggil untuk saling mengasihi satu sama lain. Karena dengan mengasihi itulah kita bisa menjadi sahabat Allah. Dan kalau kita sahabat-sahabat Allah, maka kita akan mendapatkan apa yang pantas bagi kita, yaitu kebahagiaan di dunia setelah kita selesai hidup di tempat ini. Dunia yang baru, yaitu hidup kekal bersama dengan Allah di surga. Itulah yang menjadi permenungan kita pada pagi hari ini di pesta Santo Matias Rasul. Kita bisa meneladan bagaimana Santo Matias mewartakan Injil dengan gigih dan berani sehingga menjadi martir. Kita juga dipanggil untuk mewartakan kasih. Marilah kita mewartakan kasih kepada sesama, mewartakan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Karena dengan saling berbagi kasih, kita bisa membuat dunia menjadi lebih baik, menjadi lebih damai, menjadi lebih mudah tersenyum. Karena kasih itu membawa sukacita dan kegembiraan. Kalau itu kita bawa dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.